Hai, Ananda yang soleh dan soleha. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Insya Allah, alhamdulillah ya nak ya. Soleha dan solehnya ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet bagian kedua. Hayo, siapa yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari? Ananda, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian jaringan komputer, manfaat, komponen, juga jenis-jenis jaringan komputer. Jadi sekarang Ananda sudah tahu apa itu LAN, MAN, dan WAN. Nah sekarang kita akan belajar tentang perangkat keras jaringan komputer. Yuk mari, seperti apa ya nak ya? Ananda, tahukah untuk meningkatkan kemampuan manajemen jaringan lokal, kita dapat menggabungkan dua atau lebih jaringan lokal yang disebut interconnection network ya nak. Tapi untuk menggabungkannya kita membutuhkan beberapa peralatan yang kita sebut dengan perangkat keras jaringan komputer ya. Ananda, silahkan perhatikan, ini ada perangkat keras jaringan komputer. Ada server, klien, LAN card, hub, switch, kabel and connector, ada repeater, ada bridge, ada router, dan gateway ya nak ya. Ananda, server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada jaringan komputer ya. Ciri khasnya itu dia biasanya memiliki hardware yang bagus. Biasanya menggunakan seri Intel Xeon dengan jumlah core yang banyak. RAM minimal 16 GB ya nak ya. Perhatikan, ini salah satu bentuk server ya, di mana server ini memiliki fungsi menyediakan layanan atau informasi kepada klien yang terhubung. Contohnya, server itu misalkan hosting, DNS, DHCP, atau email. Salah satu sistem operasi yang digunakan server, ingat ya nak, itu Windows Server dan Linux, oke? Ananda, klien atau disebut juga workstation itu adalah perangkat yang menerima dan menggunakan layanan yang diberikan oleh server. Juga dapat mengolah data atau informasi yang diberikan server. Ini bisa berupa komputer ya nak, atau laptop. Yang penting terhubung melalui server dengan jaringan komputer ya. Jadi seperti ini ya nak, hubungan antara klien dan server yang dihubungkan melalui hub atau switch ya. Perhatikan gambarnya. Ananda, ini yang disebut dengan LAN card atau NIC, yaitu Network Interface Card, yaitu perangkat keras jaringan yang berbentuk kartu ekspansi yang dipasang pada slot PCI pada motherboard komputer ya. Fungsinya itu untuk menghubungkan dua atau perangkat komputer untuk melakukan pertukaran data melalui media kabel UTP dan port RJ45 ya nak ya. Selanjutnya ada yang dinamakan WLAN card atau dikenal dengan WiFi adapter. Nah gambarnya seperti ini ya nak ya. Itu adalah sebuah perangkat yang memberikan konektivitas nirkabel pada komputer maupun laptop. Nah WLAN card ini umumnya terpasang menjadi satu dengan motherboard komputer maupun laptop ya. Jadi dia berfungsi untuk menerima sinyal sehingga bisa menyebarkan atau membagikan konektivitas WiFi dari satu komputer ke komputer yang lainnya ya nak ya. Ingat namanya hotspot, oke? Ananda, ini adalah hub ya, perhatikan.
bukan? Yaitu perangkat jaringan komputer yang memiliki banyak port yang menghubungkan berbagai komputer pada suatu jaringan melalui media kabel Ethernet atau UTP, sehingga akan membentuk suatu jaringan dengan topologi star ya nak. Jadi hub di sini ada port yang menghubungkan hub dengan server, ada port yang menghubungkan dengan klien. Hanya saja hub tidak bisa mendeteksi tujuan pengiriman data, sehingga akan memakan bandwidth yang lebih banyak ya nak. Ananda, kalau yang ini namanya sweep ya. Sebuah perangkat yang lebih baik dari hub. Dia memiliki kemampuan yang lebih efisien dari pertukaran data, memproses serta mengirim data. Sweep ini memiliki jumlah port yang lebih banyak ya nak. Dan sweep dapat melakukan pencatatan MAC address, pemfilteran data dan mencegah terjadinya looping data ya nak. Ananda, ini benda apa ya namanya? Ini adalah kabel, yaitu komponen terpenting yang berfungsi penghantar arus dan penghubung dua komputer atau lebih agar dapat bertukar data. Biasanya kabel yang digunakan untuk jaringan komputer yaitu UTP atau unshielded twisted pair. Ada juga koaksial maupun fiber optik ya nak ya. Ananda, ini adalah konektor, biasanya disatukan sama kabel karena berfungsi menghubungkan kabel dengan network adaptor. Jadi jika konektornya tidak terpasang di komputer, maka komputer tidak berjalan optimal. Konektor yang biasa digunakan yaitu konektor RJ45 ya nak ya. Ananda, repeater itu fungsinya memperbaiki dan memperkuat sinyal jaringan agar memperluas jangkauan sinyal WiFi supaya perangkat yang tidak terjangkau sinyal tersebut dapat terhubung. Dua subjaringan yang dihubungkan oleh perangkat ini memiliki protokol yang sama dengan jarak yang berjauhan, sehingga komunikasi di antara kedua subjaringan tersebut dapat berlangsung dengan baik ya nak. Perhatikan ini tampilan dari repeater ya, ingat-ingat nak. Ananda, bridge atau jembatan itu fungsinya menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah, baik jaringan yang sama maupun berbeda. Intinya bridge di sini memetakan alamat jaringan dan hanya memperbolehkan lalu lintas data yang diperlukan ya nak. Gambar tampilannya seperti ini. Oke. Ananda, ini adalah router. Cara kerjanya mirip dengan bridge. Hanya ada perbedaan, yaitu kalau router penyaring lalu lintas data. Penyaringannya dilakukan menggunakan protokol tertentu. Biasanya sebuah router itu terletak pada sebuah gateway, di mana dua atau lebih jaringan terkoneksi satu sama lainnya ya nak. Ananda, alat ini namanya gateway, yaitu untuk interkoneksi jaringan di mana masing-masing jaringan memiliki arsitektur yang berbeda. Banyaknya protokol komunikasi menyebabkan dibutuhkan gateway dalam suatu jaringan. Jadi di sini gateway itu menerjemahkan protokol sehingga menjadi kompatibel atau cocok agar komunikasi data di jaringan dapat bekerja dengan baik ya nak ya. Ananda, perhatikan ini ada skema interconnection network, di mana di sini terlihat ya ada beberapa komputer klien, ada klien 1, kedua, ketiga. Nah, semua komputer klien itu terhubung ke komputer server melalui hub atau sweep menggunakan kabel dan konektor. Kemudian agar komunikasi data di jaringan yang lebih besar atau internet berjalan dengan baik, maka diperlukanlah gateway. Nih di sini terlihat ya, dan router. Sehingga koneksi ke ISP atau Internet Service Provider akan menghubungkan jaringan tersebut ke internet. Mengerti kan ya nak ya? Nah sekarang silahkan latihan. Sebutkan
Perhatikan perangkat-perangkat keras jaringan komputer. Kemudian gambarkan skema interconnection network lengkap dengan keterangannya. Ayo, kalian pasti bisa ya nak ya. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi perangkat keras jaringan komputer sampai di sini dulu. Insya Allah jika ada waktu dan usia, kita akan bertemu lagi dengan materi topologi jaringan komputer. Terima kasih dan salam hangat dari Ibu Yana.